Ternyata di situ banyak lagi alumni Poltek. Ketemu lagi Ternyata. Berarti memang alumni Poltek di mana-mana. Di mana-mana. 1, 2, 3. Alumni bicara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Emil ya? Ya. Teknik Kimia 2009. Mungkin bisa silakan memperkenalkan diri sendiri. Ya, saya alumni Politeknik dari jurusan Teknik Kimia. Saya adalah angkatan pertama di D4. Angkatan pertama ya? Iya. D4. D4. Program studinya? Teknologi Kimia Industri. Siap. Jadi Kanda Emil ini 2009 ya? Iya. Tamat tahun 2013. 2013. Saya 2011 berarti pada saat saya masuk kampus ya kita yang yang kader ya waktu itu. Siap. Jadi mungkin sedikit bayangan tentang apa backgroundnya sekarang, kegiatannya apa saja dan bagaimana pencapaiannya setelah keluar dari Politeknik Ujung Pandang. Mungkin bisa. Ya. Saya kalau dipikir kan saya jurusan Teknik Kimia. Tapi latar belakang saya sampai sekarang ini ya mengarah ke sipil. Sipil ya. Berarti kita sebidang sekarang berarti ini. Ya. Terus bagaimana dari teknik kimia kan kalau kita pikir teknik kimia itu secara logika lumayan jauh lah dari teknik kimia dengan bidang teknik sipil itu sendiri. Meskipun sebenarnya kalau kita membahas tentang teknik pasti semuanya berkaitan. Cuman dalam tanda kutip ada beberapa saya rasa persoalan atau mata kuliah yang seharusnya kita ketahui sebagai seorang sipil itu tidak ada di teknik kimia itu sendiri. Jadi bagaimana ini sampai bisa masuk dalam dunia perteknik sipilan? Ya mungkin begitulah namanya kalau rezeki. Rezeki ya. Alhamdulillah ya. Pintu rezekinya terbuka di sipil ya. Ya pintu rezeki jurusannya kimia tapi jalurnya jalur ke sipil. Ke sipil. Bagaimana awal mulanya kira-kira di tahun berapa dan pasti ada naik turunnya ya. Ada proses yang sampai bisa mencapai di titik saya di sipil lah teknik kimia, tapi teknik kimianya masih ada. Ya, masih tersimpan ya. Sayangnya saya bukan teknik kimia, jadi saya tidak bisa tanyakan tentang teknik kimia. Jadi mungkin bisa disampaikan di tahun berapa sampai bisa beralih dari teknik kimia masuk ke dunia teknik sipil. Ya, mungkin awal mulanya saya itu masuk sipil ya tahun 2012. 2012. Pas masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Oh, berarti sudah ada bayangannya di teknik sipil waktu itu berarti. Pas 2012 itu kan ada teman suruh cari yang bisa administrasi, pembuatan RAB dan apa, dan saya bisa itu hari. Terus saya mengajukan. Bisa maju-maju sedikit biar lebih nyaman tuh. Bisa didorong saja kursinya. Oke, di tahun 2012 berarti sebelum lulus berarti ya. Ya. Jadi sudah muncul memang jiwa-jiwa proyeknya ya kalau kita di sipil ya proyek di tahun 2012. Jadi bagaimana kira-kira itu perasaannya di awal? Artinya memang karena keadaan atau karena melihat change-nya ada kesempatannya di situ ya kita putar balik ceritanya tuh masuk ke dunianya teman-teman di sipil. Sebenarnya di situ kebetulan ya. Iya, kebetulan karena itu hari ada perusahaan membutuhkan membutuhkan anggota, saya masuk di situ. Kebetulan. Jadi karena ada kesempatan. Kemudian ya ceritanya kan ujung-ujungnya kan duit ya. Yang kita kan bekerja kan untuk itu sebenarnya. Meskipun keberkahan yang paling utama, tapi kan uang itu materi itu mengikut nanti. Jadi ikut sama teman-teman berarti ya. Menarik. Jadi bagaimana di awalnya? Apa canggung atau tiba-tiba langsung saya bisa ini? Ya coba-coba saja. Ternyata dunia sipil itu bagus juga. Prospeknya menarik juga. Karena 2012 itu pas saya mau menyusun. 2012 mau menyusun skripsi.
Nah, pasti itu ya lagi butuh-butuh biaya, namanya mahasiswa kan. Betul. Saya Banyak paham sekali. kebutuhan, ya. Sangat paham. Kita cari sampingan karena untuk sampingan di teknik kimia masih susah kan. Iya, betul. Artinya teknik kimia mungkin prospeknya harus masuk ke industri. Mungkin ya. Masuk ke ya laboratorium ya. Kalau saya kan sebagai orang awam ini ya, mikirnya kimia itu ya pasti laboratorium terus, bahan-bahan apa gitu yang aneh-aneh namanya. Begitu kan memang. Padahal itu kan ya orang sepamannya begitu. Ya. Padahal itu teknik kimia mencakup semua. Oh, mencakup semua. Kan semua di dunia ini semuanya kan ada unsur kimia. Ya, that's right. Di proyek pun pasti ada analisanya juga. Kan ada analisa amdal, air. Kan di situ juga ada jurusan kimia. Betul. Jadi NaCl itu apa NaCl? Natrium klorida. Apa NaCl? Itu garam. Oh, garam ya. Saya cuma tahu NaCl, H2O. H2O air ya, air. Jadi ya itu kalau orang awam ya lihat paling sebatas ke kimia berarti dia ya, pikirannya dia itu lautan ya, cairan. Padahal itu kimia bisa masuk di sipil, masuk di lingkungan hidup ya, lingkungan hidup, pertanian pun pasti semua itu. Benar. Jadi memang mungkin dari Kang Emil sendiri nih pada saat masuk ke dunia proyek ya, di dunia sipil, apa memang perlu waktu yang banyak atau memang susah payah sampai bisa sampai bisa beradaptasi di dalam situ, atau tiba-tiba saja? Karena saya rasa kalau ilmu kan bisa dipelajari. Benar. Jadi kan sebagai mahasiswa kita kan merasa tertantang dulu, masih muda. Benar. Masih mau belajar terus, ada lagi pelajaran baru, lebih tertarik lagi. Apalagi bukan jurusan kita, ya lebih tertantang lagi orang belajar. Betul. Artinya lebih keluar jiwa-jiwa mudanya ya. Jadi sekarang sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Memangnya sudah umur. Berarti sudah ada kemenakan nih? Sudah satu. Boleh dibawa nanti ke studio ya? Iya, nanti. Oke. Jadi itu ya. Jadi sekarang kita sudah sedunia berarti ya, sebidang sipil. Terus mungkin banyak teman-teman yang bertanya ya. Teman-teman yang mungkin ada beberapa yang dari kimia, mungkin kemudian nanti dia di dunia proyek ya, mungkin di dunia sipil kah atau elektronik, yang telekomunikasi atau mesin malah manufaktur. Kira-kira apa kira-kira pesannya untuk mereka sampai bisa survive seperti Kak Emil ini? Pesan saya sebagai alumni kan Poltek itu kan 70% kita praktek. 70% praktek. Dan 30%-nya itu kan teori. Makanya anak Poltek itu lebih kalau di lapangan dia itu lebih terampil. Iya. Jadi memang harus terbiasa ya. Memang karakter yang penting. Ya. Karena memang saya sendiri, karena kan kita sesama alumni Politeknik ini ya. Memang kalau saya sendiri merasa memang di Politeknik itu kita memang betul-betul di gambling. Ya. Karakter yang utama memang ya karakter itu, pantang menyerah. Tapi bagaimana di kimia selama proses pembelajaran, selama proses perkuliahan, memang asistensinya juga sama mungkin dengan teman-teman teknik yang lain? Ya, sama ya. Sama karena kan datang ke rumah dosen. Terus ditolak, pernah merasakan ditolak? Dilempar laporannya pernah? Oh, udah pernah ya? Sudah kimia. Aman ya, alhamdulillah. Ya, saya tidak perlu cerita tentang sipil. Artinya oke lah. Berarti memang sama kurang lebih sama ya, mirip-mirip ya. Jadi memang kalau kita pikir kembali kemudian bahwa lulusan-lulusan kita di Politeknik itu ya bermacam-macam. Seperti alumni dari sipil juga ada yang masuk perbankan, malah ada masuk telekomunikasi. Begitu juga dari mesin, kimia. Contohnya karena Emil ini dari kimia bisa masuk sipil ya. Ada juga kemarin sempat di podcast sama senior kemarin, dia dari kimia. Angkatan 80 kalau nggak salah, 88 atau 89. Dia juga dari basicnya kimia, kemudian masuk ke dalam proyek. Jadi memang mungkin untuk lulusan Politeknik tidak perlu khawatir. Apalagi dengan banyaknya alumni di mana-mana di instansi. Ya, apalagi kita masuk di IKA PNUP, di situ tambah relasi. Benar. Rezeki tambah bertambah. Betul. Jadi sekarang kesibukan apa? Ya,
di situ lagi menunggu lagi nih. Menunggu ya. Karena Sambil freelance ya. Akhir tahunnya. Jadi kalau saya tanya ya, kira-kira pada saat diberikan kesempatan kembali terjun di dunia teknik kimia, masih bisa? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Karena di dunia proyek pun kimia masih dipakai. Masih biasa analisa. Contohnya di mana kira-kira? Kan kemarin waktu di proyek Danau Tempe, finalisasi. Nah, di Danau Tempe kan di situ ada analisa lingkungan. Analisa lingkungan. Oh, jadi di situ perannya ya langsung turun tangan langsung berarti. Bisa di situ kita analisa kan dibutuhkan isu parameter air. Parameter air. Air, udara. Udara juga berarti. Nah, di situ tapi itu hari kita bekerja sama dengan dinas perindustrian untuk analisanya. Untuk analisa airnya. Nah, di situ ada lagi kimia. Kimia itu ada di mana-mana. Betul. Berarti memang kalau kita menurut yang standarnya ya, kimia arahnya mungkin ke analisa mengenai dampak lingkungan berarti. Iya. Karena kan memang saya sendiri di sipil ceritanya selama kita menganalisa memang tidak ada pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Pasti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi atau meminimalisir itu kayaknya. Jadi mungkin kedepannya mau fokus ke AMDAL atau gimana? Kedepannya ya kalau rezeki ya. Mungkin bisa dicerita bagaimana perjalanannya dari setelah 2012 ikut di teman ya 2012 ikut. Itu apa yang dikerjakan? Perhitungan 2012 ya masuk di pelaksana begitu. Oh, pelaksana juga. Di PT AKTS. Terus kemudian pas setelah wisuda 2013. Alhamdulillah 2014 keterima lagi di perbankan. 2014 ke perbankan lagi. Wah, perbankan lagi. Masuk perbankan luar biasa. Berarti selain masuk dunia sipil ya, sudah masuk dunia perbankan berarti ya. Sempat di BNI Syariah. BNI Syariah. Insyaallah. Terus setelah itu Max BNI Syariah ya mungkin dunia marketing begitu, dunia perbankan tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu cocok. Ya, tidak terlalu cocok. Berhenti lagi, masuk lagi dunia sipil lagi. Oh, nanti kemudian putar haluan kembali masuk ke dunia sipil lagi. Tapi apa selama proses di dunia sipil ini ada upgrading lah ceritanya kayak semacam belajar ulang atau kursus atau bagaimana selama prosesnya? Pernah ikut pelatihan pas kan ada vakum setelah resign dari perbankan di tahun 2015 ya. Kan sempat kita segala saya pura-pura ini. Berarti kita ketemu di 2015 ya di BKI ya. Di BKI itu hari. Balapan Kerja Industri. Jadi mungkin untuk upgrading skill saya masuk di BLK jadi surveyor. Bagaimana dunia surveyor? Menarik? Ya, menarik. Dirasakan kemudian akhirnya diaplikasikan atau tidak? Ya, masuk di BLK akhirnya kita kerja praktek, keterima di proyek di Pangkep itu hari di PT Bumi Karsa itu hari. Bumi Karsa. Saya masuk di Kala Group. Masuk di situ praktek, akhirnya setelah praktek dipanggil kerja lagi. Masuk lagi di Bumi Karsa, ternyata di situ banyak lagi alumni Poltek. Ketemu lagi ternyata. Berarti memang alumni Poltek di mana-mana. Di mana-mana. Jadi waktu kerja di situ sebagai surveyor. Dan pelaksana juga. Oh, sekalian pelaksana. Oh iya. Nah, jadi kalau kita ini sebagai mungkin sudah ketahuan bahwa keahliannya itu surveyor pelaksana. Ya. Kemampuannya di situ. Ya. Kalau hitung kayak perencanaan bisa pernah. Perencanaan. Kayak semacam hitung biaya. Oh ya, RAB. Schedule ya, RAB. Oh, itu waktu 2012 kan itu yang saya kerja. Kerjaan pertamanya ya. Pertama. Susun RAB, penawaran harga sampai terminnya apa. Invoice-nya itu harus saya kerja. Makanya saya tertarik bahwa bagus juga ini. Ya. Prospeknya ke depan. Meyakinkan ya. Meyakinkan. Oke. Jadi setelah dari Poltek kemudian
masuk di dunia proyek, kemudian perbankan. Terus apa studinya dilanjut atau bagaimana? Ya ini saya pikir nih studinya dilanjut kimia atau studinya dilanjut ke jurusan lain nih. Bagaimana? Lanjut lagi di sipil karena teknik sipil ya. Berarti lanjutannya teknik sipil bukan ke kimia lagi. Bukan. D4 S1? S1 lagi di Universitas Parepare. Umpar ya. Dia Parepare. Berarti Kandem ini sudah punya dua alumni ya. Jadi alumni dua instansi, alumni dua universitas ya. Itu selesai di tahun berapa? Insya Allah tahun depan baru selesai. Karena pandemi. Bukan. Karena itu hari kan Sabtu Minggu kelas pekerja. Ya. Ekstensi ya namanya. Ekstensi. Jadi sudah masuk. Berarti selama dari teknik sipil di situ masuk di Unpar, apakah SKS-nya berulang atau bagaimana? Ada banyak ya berarti mungkin ya? Iya, ada banyak yang diulang. Jadi SKS yang diterima berapa banyak? Sekitar 40. 40. Lumayan juga. Karena kan kimia banyak. Setengahnya berarti ya? Setengahnya malah lebih ya? Iya. 40. Karena kalau di Poltek kan sekitar 80-an ya SKS-nya. Sampai 100 ya. 100 ya. Karena saya juga waktu lanjut S1 itu yang diterima cuma sekitar 84-an. Iya. Jadi apalagi kan jurusan lain. Jadi berarti kemudian studi kembali, mengulang lagi dari tengah, dari awal ya, dari tengah. Karena kan teknik kimia kan belajar matematika teknik ya. Belajar statistika. Berarti tinggal bidang yang spesifik. Kayak manajemen proyek segala macam. Jadi kemudian bagaimana kira-kira menurut Anda Emil pribadi ini bidangnya yang betul-betul saat ini ya di tahun ini atau kedepannya nanti memang lebih memilih langsung masuk di sipil terus betul begitu? Saya tergantung rezeki di mana karena walaupun kita mau ke situ kita rezekinya lain lagi. Betul. Berarti kembali ke langit ya? Ya. Terus berdoa ya. Ya insya Allah semoga kedepannya memang alumni Politeknik semua bisa terserap dan di bidang apapun ya. Bidang apapun. Terus apa pesan-pesannya buat adik-adik atau kanda-kanda yang sudah lulus atau junior-junior yang baru ini kan kemarin kita baru melepas wisudawan ya di bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi wisudawan baru selesai. Bagaimana untuk adik-adik yang di kimia mungkin? Bagaimana pesan-pesannya? Pesan-pesannya ya jangan takut. Terus mencoba. Terus mencoba dan perbanyak relasi ya, itu yang penting ya. Itu yang penting. Kalau di Poltek tanpa relasi itu berarti bukan ada Poltek. Siap. Jadi memang ya selama ini kan kita ketahui banyak teman banyak rezeki ya. Asal jangan diambil rezekinya orang. Jika sudah ada semua terbagi. Jangan jadi toksik lah ya. Tapi ya mantap. Jadi perbanyak relasi ya. Ya semoga teman-teman semua alumni dimanapun ya, bukan cuma dari Politeknik, karena kita alumni dari seluruh instansi pun bisa betul-betul terserap karena kita sama-sama membangun negeri. Ada kata mutiaranya terakhir untuk seluruh alumni yang ada di instansi kita Politeknik atau seluruh kampus, kata mutiara yang sampai saat ini buat Kanda Emil untuk betul-betul survive dan semangat untuk tetap maju. Ayo. Apa kira-kira? Boleh pakai bahasa Inggris, saya rasa ini, atau bahasa Jerman boleh. Mungkin saya rasa kalau di Poltek kan kita harus kan ada kalau di kimia itu jaya selalu. Jadi itu terus ya di kimia, jaya selalu. Amin. Semoga kita semua jaya selalu ya. Iya. Jadi mungkin itu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa selama hampir 20-30 menitan kita sudah dapat banyak pelajaran dari Kanda Emil ini yang ternyata dari teknik kimia kemudian dia merasa dia masuk ke dalam teknik sipil, kemudian masuk ke dunia perbankan dan kemudian dia memilih bidang yang betul-betul ya di mana rezeki datang, di mana rezeki mengalir ya disitulah saya ada. Mantap, terima kasih waktunya. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.